Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 61, perjalanan bersama ibunda di Madinah, di kemudian hari, setelah hijrah. Pernah juga Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang kisah perjalanan masa kecil beliau ke Yasrib yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Beliau amat terkenang dengan perjalanan bersama ibunya itu, kisah perjalanan penuh cinta pada Madinah, kisah penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah, akan tetapi, di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. "Ibu, ibu," panggil Muhammad kepada ibunya yang sudah wafat. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 62. Ibunda Aminah meninggal di Abwa. Dalam pelukan Ummu Aiman, dengan air mata meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Pada usia 6 tahun, Muhammad SAW telah menjadi seorang anak yatim piatu. Abwa adalah sebuah dusun yang terletak di antara Madinah dengan Jufa. Jaraknya 37 km dari Madinah. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ia pulang sambil menangis, hatinya pilu karena kini sebatang kara. Muhammad makin merasa kehilangan. Ia menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan semakin sedih. Baru beberapa hari yang lalu, ia mendengar dari ibunya cerita keluhan duka kehilangan ayahandanya semasa ia dalam kandungan. Kini, ia melihat sendiri di hadapannya, ibunya pergi untuk tidak kembali lagi, sebagaimana ayahnya dulu. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 63. Kakek Muhammad kecil meninggal. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba. Kecintaan Abdul Muthalib semakin bertambah kepada Muhammad. Rasa duka Muhammad mungkin agak ringan apabila kakeknya, Abdul Muthalib, dapat hidup lebih lama lagi. Namun, Allah sudah menentukan lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu, Muhammad berusia 8 tahun. Ia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil berlinangan air mata. Kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah, sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Rasulullah akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya di tengah kesedihan itu. "Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?" Surah Ad-Duha ayat 6. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 64, alasan Muhammad kecil diurus Abu Talib. Kematian Abdul Muthalib merupakan pukulan yang berat bagi keluarga Hashim. Tidak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Kemudian keluarga Umayyah tampil ke depan mengambil tampuk pimpinan. Tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Hashim, sebelum wafat, Abdul Muthalib menunjuk salah seorang anaknya untuk mengasuh Muhammad. Ia tidak menunjuk Abbas yang kaya, namun agak kikir. Ia juga tidak menunjuk Haris, putranya yang tertua karena Haris adalah orang yang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Talib untuk mengasuh Muhammad karena sekalipun miskin, Abu Talib memiliki perasaan yang halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Kita bercerita tentang kisah Rasulullah bagian 65. Abu Talib amat menyayangi kemenakannya, budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati, sangat menyenangkan Abu Talib. Ia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Muhammad amat mencintai pamannya. Ia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, pamannya tidak pernah berhutang kepada orang lain. Abu Talib lebih suka bekerja keras memeras keringat untuk menafkahi keluarganya. Karena itulah, tanpa ragu, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Talib yang lain. Ia ikut membantu pekerjaan keluarga Abu Talib, menggembalakan kambing, dan mencari rumput.